Si wajah yang telah termakan itu menceritakan bahwa kejadian itu di waktu dia kecil. Samar-samar ia melihat sebuah ritual yang dilakukan. Lalu seseorang yang menyeramkan memakan wajahnya, ketika sadar ia telah ada di pelukan ibunya yang telah menyelamatkannya. Sejak saat itu ia dan ibunya pergi dari desa itu bersembunyi dari mereka. Sedangkan ibunya yang diakuinya telah tiada itu tak menceritakan tentang masa lalunya itu. Ia juga mengetahui bahwa dirinya tidak punya sertifikat kelahiran yang kemungkinan sengaja dilakukan oleh mereka. Ia ingin tahu kenapa ia dimakan oleh sebab itu ia mendekati Kano untuk mengetahui desa itu. Ia juga memperingatkan Daigo bahwa upacara persembahan itu akan ada anak yang dikorbankan lagi. Kini Daigo mengetahui bahwa upacara persembahan itu bukanlah ritual biasa. Pak Sabu yang melihat Daigo telah kembali, marah padanya karena terlambat. Kamiyama cucu dari Masamune, seorang kepala kuil yang mengetuai upacara itu, menengahi mereka untuk tidak terjadi keributan. Sedangkan ia sendiri mengakui bahwa ialah yang akan menggantikan sang kakek untuk upacara persembahan itu dikarenakan kakek sedang sakit. Kamiyama berbisik pada Daigo untuk berbicara empat mata dengannya. Di malam itu, Kamiyama menyarankan Daigo untuk meninggalkan tempat itu sebelum Daigo berakhir seperti Pak Kano. Kamiyama seperti mengisyaratkan kepada Daigo bahwa upacara itu mempersembahkan anak-anak untuk dibunuh. Kamiyama tidak terlalu gamblang mengungkapnya tetapi ia mencoba memberikan gambaran pada Daigo. Namun Kamiyama seperti merasakan bahwa Daigo tahu sesuatu setelah Daigo menyinggung bahwa anak itu bukan hanya untuk dibunuh. Obrolan itu terhenti setelah suara Pak Sabu datang menghampirinya. Kamiyama buru-buru memberikan kartu namanya pada Daigo. Daigo dan Kamiyama hanya sekedar basa-basi dengan ucapan mereka. Sedangkan Pak Sabu yang masih menyimpan marah pada Daigo, merendahkannya dengan mengarahkan senter ke arah alat kelaminnya seolah dia tahu apa yang Daigo lakukan. Esoknya setelah pulang menjemput Mas Hiro dari sekolah, Yuki terkejut dengan kondisi rumahnya yang berantakan. Rupanya itu ulah Daigo yang mencari kemungkinan alat penyadap yang terpasang di rumah itu. Daigo merasa kesal dengan sikap Pak Sabu yang telah merendahkannya semalam. Di tengah pencarian itu, sebuah pesan dari wajah yang termakan itu untuk menemui seseorang di sebuah hotel. Tentunya Daigo tidak bisa meninggalkan kerja bakti untuk persiapan upacara persembahan itu, ia pura-pura ke kamar kecil untuk segera menemui orang itu. Ia adalah Utada seorang jurnalis yang mengelola sebuah website tentang hal-hal aneh yang terjadi. Dari sanalah ia kenal dengan orang dengan wajah yang termakan itu. Si wajah buruk itu menulis artikel tentang kanibalisme di website miliknya. Utada merasa tertarik dengan artikel itu yang juga membuatnya berhubungan dengan muka termakan itu. Melaluinya juga ia kenal dengan Kano. Dari Utada, Daigo mengetahui bahwa angka kematian bayi di desa itu tinggi. Setiap tahun ada satu bayi yang meninggal. Itulah kenapa murid yang berada di sekolah Mas Hiro tak sampai 10 orang. Jika melihat si wajah termakan itu dimakan ketika anak-anak, maka bayi itu sebenarnya masih hidup dan dipertahankan untuk dimakan ketika telah cukup besar. Utada juga bukan orang yang menelpon Kano terakhir kali, yang kemungkinan ada pengkhianat desa memberitahu tempat persembunyian anak-anak itu kepada Kano. Di tempat perjamuan itu, Kanako seperti terkena gangguan kecemasan. Ia seperti tak sanggup untuk melihat Mas Hiro. Tetapi Mas Hiro menyambutnya dengan senyuman yang membuatnya ingin memeluknya. Kanako langsung melepaskannya ketika Yuki datang menghampiri. Ia bersujud meminta maaf beberapa kali pada Yuki. Walaupun Yuki tak marah dan tak mengharapkan itu pada Kanako. Ternyata Kanako adalah anaknya Pak Sabu. Mengatakan bahwa Kanako 3 tahun yang lalu anaknya mati hingga ia bertingkah seperti ini. Namun Kanako membantah ucapan ayahnya itu bahwa anaknya masih hidup dan dibawa oleh nenek Jin Goto. Pak Sabu pun menyeretnya untuk pulang dan saat itu Yuki melihat bekas luka pukul di punggungnya. Kini Daigo telah sampai pada tempat itu, beberapa dari mereka marah padanya yang pergi entah kemana. Ketika pulang itu Yuki menceritakan kejadian Kanako dengan Pak Sabu itu. Besoknya Daigo telah menghampiri rumah Pak Sabu untuk meminta keterangan tentang kekerasan yang mungkin dilakukan oleh Pak Sabu terhadap anaknya. Tetapi Pak Sabu tidak membukakan pintu dan menyangkalnya. Kanako terlihat mengintip di jendela namun langsung menutup hordengnya ketika Daigo menghampiri. Akhirnya Daigo menyuruh Yuki untuk mendekati Kanako untuk mencari tahu tentangnya. Yuki mencoba untuk mendekati Kanako dan bertanya tentang masalahnya. Namun Kanako menolak untuk memberitahu walaupun Yuki telah meyakinkan bahwa suaminya Daigo akan membantunya mengatasi masalahnya. Hari itu adalah hari berkabung mengenang nenek Jin Goto dihadiri beberapa anggota keluarga Goto lainnya, terungkap bahwa Keisuke lah yang akan menjadi kepala keluarga Goto menggantikan nenek Jin Goto. Sedangkan Daigo kini menemui Kamiyama untuk bertanya kenapa warga desa takut pada keluarga Goto. Itu karena dahulu lahan dikuasai oleh keluarga Goto. Sedangkan warga desa meminjam lahannya untuk bertahan hidup. Sejak saat itu mereka disegani, Kamiyama juga mengungkap bahwa di tahun-tahun terakhir ini terjadi masalah antara penduduk dengan Jin Goto. Beberapa perempuan telah menuduh nenek Jin Goto telah menculik dan membunuh anak mereka. Itu karena nenek Jin Goto adalah satu-satunya bidan di desa itu yang menangani setiap kelahiran yang ada di sana. Dari pengakuan itu terlihat sebenarnya Kamiyama menyiratkan sesuatu tetapi Kamiyama menutupinya seolah rumor itu tidaklah benar. Sementara itu Keisuke, setiap malam di sebuah gua, meletakkan potongan daging di meja persembahan. Setelah itu ia menghentakkan tongkatnya sebagai tanda bahwa sudah ada makanan di sana. Seseorang itu pun keluar memakannya dengan lahap. Malam itu hujan deras, Daigo duduk sambil merokok di teras. Kanako yang melihat ayahnya telah teler oleh minumannya, kabur dari rumah menemui Daigo. Daigo melihatnya di tengah rintik hujan yang turun. Bersambung di episode 6.